Santapan Harian Minggu 30 Mei 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Nahum pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Mari Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Hati kami siap untuk Engkau bentuk. Di dalam nama-Mu Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami memohon. Amin. Nahum 2 ayat 3-13. Perisai para pahlawannya berwarna merah, prajuritnya berpakaian kirmizi. Kereta berkilat-kilat seperti api suluh pada hari ia melengkapinya, dan kuda-kuda penuh gelisah. Kereta melaju galak di jalan, kejar-mengejar di lapangan. Kelihatannya seperti lusuh, berpacu seperti kilat. Pasukan-pasukan istimewa dikerahkan. Mereka tersandung jatuh di waktu berjalan maju. Mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota, sedang alat pendobrak sudah ditegakkan. Pintu-pintu di sungai-sungai telah dibuka, dan istana menjadi gempar. Permaisuri dibawa keluar dan ditelanjangi, dan dayang-dayangnya mengerang, mengaduh seperti suara merpati sambil memukul-mukul dada. Niniwe sendiri seperti kolam air yang airnya mengalir keluar. "Berhenti, berhenti!" teriak orang. Tetapi tidak ada yang berpaling. "Jarahlah perak, jarahlah emas, sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda. Kelimpahan segala barang yang indah-indah, ketandusan, penandusan, dan penindasan. Hati menjadi tawar dan lutut goyah, segenap pinggang gemetar, dan muka sekalian orang menjadi pucat pasi. Di mana gerangan persembunyian singa dan gua singa-singa muda, tempat singa pulang pergi, tempat anak singa, di mana tidak ada yang mengganggunya? Biasanya singa itu menerkam supaya cukup makan anak-anaknya, mencekik mangsa bagi betina-betinanya, dan memenuhi liangnya dengan mangsa, dan persembunyiannya dengan terkaman. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu. Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi." Sahabat Santapan Harian, kejahatan Niniwe sudah tidak bisa didiamkan lagi. Kota yang besar dan hebat itu telah membuat bangsa-bangsa lain sangat menderita, termasuk Yehuda. Peringatan yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Nahum supaya bertobat dan melakukan kebaikan pun sama sekali tidak dipedulikan.
Kondisi itu sangat berbeda dari kondisi masyarakat Niniwe pada zaman Nabi Yunus. Setelah diperingatkan Tuhan melalui Nabi Yunus, mereka mau bertobat, sehingga Tuhan tidak jadi menjatuhkan malapetaka. Kini kekejian mereka membuat Tuhan murka, dan mereka sangat keras kepala dan semaunya sendiri. Terhadap orang-orang seperti itu, Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa Ia adalah lawan mereka. Ia akan melawan segala bentuk kejahatan yang dilakukan manusia terhadap sesamanya. Ia menghendaki agar manusia hidup rukun, bukan saling menindas, merampas, dan membinasakan. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu sejak mulanya baik. Bahkan sangat baik. Tetapi apa yang diperbuat manusia adalah kekejaman. Perlawanan Tuhan yang dahsyat terhadap bangsa Asyur yang keji tersebut tercatat dalam sejarah, yaitu pada pertempuran Niniwe pada tahun 612 sebelum Masehi. Tuhan memakai bangsa Babel dan Media untuk melawan dan menaklukkan Asyur. Negeri Asyur yang sebelumnya menjadi bangsa yang hebat, saat itu mengalami kekalahan telak. Dengan nada ejekan, Nahum menulis bagaimana kehebatan bangsa Asyur itu yang pada akhirnya hanya tinggal kenangan. Yang tersisa hanyalah ketandusan, hati yang tawar, dan lutut yang goyah. Niniwe tidak berdaya. Kota itu ditinggalkan oleh penduduknya dan tidak memiliki kebanggaan apa-apa lagi. Melalui kisah ini kita diingatkan bahwa kehebatan yang berbuahkan kekejaman justru mendatangkan kehancuran. Kita diingatkan agar kegagahan dan kekuatan yang kita miliki tidak membuat kita menjadi semena-mena, bahkan berlaku kejam terhadap sesama. Kegagahan manusia hanyalah sementara, sebab seketika juga Tuhan semesta alam bisa menjadi lawannya, dan Ia akan menghancurkan itu semua. Mari kita berdoa. Di bawah kaki salib-Mu ya Kristus, kami memohon kiranya Engkau menghancurkan tembok kecongkakan dan kesombongan dalam diri kami. Kami ingin menjadi pribadi yang penuh kasih kepada sesama. Inilah tekad kami ya Kristus. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin.